Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan yang keempat. Nah, pada pertemuan keempat ini kali ini kita akan bahas mengenai NFA atau Non-Deterministic Finite Automata. Definisi dari NFA itu sendiri terdiri dari suatu state ada 0, 1 atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di pertemuan ketiga bahwa NFA sangat berbeda dengan DFA. Perbedaannya apa? Kalau NFA di sini satu state itu bisa memiliki satu atau lebih input, ya, satu atau lebih input atau simbol masukan yang diterima oleh state tersebut. Atau satu state itu bisa menerima satu atau bahkan 0, ya, input yang diterima oleh satu state begitu. Kemudian apa perbedaannya dengan DFA? Yang pertama, fungsi transisinya dapat memiliki 0 atau lebih fungsi transisi, ya. Kemudian yang berikutnya, string tersebut dapat diterima oleh NFA apabila terdapat suatu urutan transisi yang berdasarkan input, di mana dari state awal ke state akhir. Jadi perlu dipahami bahwa string tersebut akan diterima oleh NFA apabila terdapat suatu urutan transisi yang berdasarkan dengan simbol input. Kemudian kalau NFA di sini kita harus mencoba semua kemungkinan, ya. Jadi kita harus melalui semua rute yang ada, gitu, ya. Jadi untuk mengetahui apakah string tersebut diterima atau ditolak, satu, yaitu harus mencoba semua kemungkinan, ya. Jadi setelah kita mencoba semua kemungkinan, apapun hasilnya, itulah hasil akhirnya, baik itu terima ataupun ditolak, ya. Itu NFA. Contoh soal di sini ada contoh diketahui suatu mesin NFA berikut ini. Nah, ya. Buatlah konfigurasi NFA di samping dengan tentukan apakah NFA tersebut menerima atau menolak string ABA dan AB, ya. Yang pertama yang kita lakukan di sini adalah kita membuat konfigurasi NFA-nya, ya. Di sini key-nya atau state-nya adalah key 0 dan key 1, atau ada dua state. Kemudian di sini inputnya adalah A dan B. Dan state awalnya dimulai dari key 0 dan state akhirnya di key 1. Nih, ya. State awal key 0, state akhir key 1. Kemudian berikutnya adalah tabel transisi. Ya, setelah kita menentukan konfigurasi NFA-nya, langkah berikutnya adalah kita menentukan tabel transisinya, ya. Di kolom sebelah kanan di sini ada himpunan state, ya. Ada state key 0 dan key 1. Dan di sini ada input yang diterima. Sekarang kita uji. Ini dianggap saja ini masih kosong, ya. Ini masih kosong. Kita uji. Ketika kita menginputkan key 0 input A. Key 0 input A, maka hasilnya key 1. Ini key 1. Kemudian key 0 input B. Enggak ada, ya. Ingat, key 0 input B itu enggak ada. Enggak ada panah yang keluar daripada key 0, ya. Maka hasilnya empty. Kemudian key 1 kita input A, maka hasilnya key 1 input A tetap key 1, ya. Key 1 input B adalah key 0, ya. Nih. Setelah kita mencari tabel transisi, baru kita mencari fungsi transisinya, ya. Baru kita mencari fungsi transisi.
Fungsi transisi ini diperoleh dari tabel transisi. Ketika kita menginputkan Q0 input A, maka hasilnya Q1. Lihat di sini aja. Q0 input B empty. Q1 input A, Q1. Q1 input B, Q0. Oke. Jadi NFA, contoh NFA yang pertama sudah selesai sampai di sini, ya. Kemudian kita coba untuk menginputkan string ABA, apakah diterima atau ditolak oleh NFA tersebut. ABA, ya. Kita cari dulu string ABA. Ini ditolak atau diterima. Oke. Kita input ABA. Kita input string A, ya. Q0 input string A, maka ke Q1. Kemudian kita input B, larinya ke Q0. Kemudian Q0, ya. Kemudian kita input A, larinya ke Q1. Jadi string ABA ini diterima. Kemudian string AB, kita coba inputkan string AB. Jadi jawabannya adalah, lihat aja, Q0 input A ke Q1, Q1 input B, Q0. Nah, karena Q0 ini bukan state akhir, maka ditolak. Oke. Nah, jadi untuk contoh pertama ini saya anggap selesai. Sekarang ke contoh yang kedua. Diketahui suatu mesin NFA berikut ini. Keterangan adalah, buatlah konfigurasi NFA di samping dan tentukan apakah NFA tersebut menerima atau menolak string 00101 dan 10100. Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan konfigurasi NFA-nya terlebih dahulu, ya. Jadi stepnya di sini ada 3 step, ada Q0, Q1 dan Q2. Ada Q0, Q1 dan Q2. Simbol inputnya sama, ada 0 dan 1. Kemudian state awalnya di sini dimulai dari Q0 dan state akhirnya di Q1. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita tentukan tabel transisinya, ya. Jadi tabel transisinya di sini terdiri dari ada himpunan state. Di sini ada Q0, Q1 dan Q2. Dan di sini ada input, ada 0 dan 1, ya. Di sini kalian anggap saja ini masih kosong. Sekarang kita coba, ya. Ketika kita melakukan memberikan input kepada Q0 dengan inputnya 0, maka hasilnya adalah Q1 dan Q2. Sekarang kita coba. Q0 input 0. Hasilnya Q0, ini dia. Q0 input 0, ini Q1 dan Q2. Ini, ya, ada 2 input, Q0 dan Q1 dan Q2. Jadi ketika kita input Q0 itu input 0, maka hasilnya Q1 dan Q2. Kemudian Q0 input 1. Q0 input 1 tetap ke Q0. Nih, ya. Kemudian Q1 input 0. Hasilnya Q1. Nih, ya. Q1. Kemudian Q1 input 0, input 1. Mana? Nih, Q0. Nih. Q2 input 0, hasilnya Q2 ini. Q2 input 1, hasilnya Q1. Nih, ya. Oke, fungsi transisinya sama seperti sebelumnya, bahwa Q0 input 0 itu hasilnya Q1, Q2. Q0 input 1 hasilnya Q0 dan seterusnya. Oke. Sekarang kita coba inputkan string yang ini, ya. 0 0 1 0 1, apakah diterima oleh NFA atau ditolak. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah Q0 input 0. Sini ada 2, ya. Ini ada 2. Kita coba yang pertama.
Q0 input 0 dari sini, berarti ya garisnya dari sini. Q0 input 0, Q1 ya. Kemudian Q1 input 0 kemana? Q1 ya, tetap Q1. Kemudian Q1 input 1 kemana? Ke sini ya, ke Q0. Kemudian Q0 input 0 ini ya, ke Q2 nih ya. Kenapa nggak ke sini? Karena catatannya kita harus mencoba semua kemungkinan. Jadi ke sini ya. Kemudian Q2 input 1 ini kah ke Q1. Jadi jawabannya adalah diterima. Oke. Jika ada yang bertanya, Bu, seandainya kita mulai dari Q0 input 0 Q2. Sekarang kita coba apakah diterima atau ditolak ya. Kita coba di sini pennya saya ganti warnanya jadi warna ungu supaya nanti ada perbedaan ya. Q0 input 0. Oke, larinya ke sini Q2 ya. Kemudian di Q2 input 0. Larinya ke Q2, tetap ke Q2. Kemudian Q2 input 1 baru ke Q1. Kemudian Q1 input 0 tetap ke sini ke Q1. Dan yang terakhir Q1 input 1, maka kemana? Ke sini dia, ke Q0. Nah, beda ya hasilnya ya. Nah, jadi melalui Q0 input 0 ke Q2 itu hasilnya ditolak ya. Kalau kita mulainya dari Q0 input 0 ke Q1 itu hasilnya diterima. Jadi mana yang harus hasil sebenarnya yang mana? Jadi hasil yang sebenarnya adalah yang pertama tadi, diterima. Kenapa? Kenapa bisa saya nyatakan itu yang hasil yang sebenarnya? Karena untuk cara yang kedua, yaitu Q0 input 0, hasilnya Q2, ini tidak melalui semua kemungkinan. Yang mana yang tidak dilalui? Ini, ya. Q1 ke Q0. Itu tidak dilalui oleh busur panah, ya, atau perpindahan step. Kita lihat untuk cara yang pertama. Cara yang pertama tadi saya menggunakan pen kuning ya. Jadi pen kuning dari Q0 ini ke sini, kemudian balik lagi ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, ke Q2, Q2 ke Q1. Itu semua busur panah dilalui semuanya ya. Jadi artinya semua busur panah yang mengarah ke state itu dilalui oleh perpindahan input tersebut. Sementara untuk cara yang kedua, yaitu cara yang hasilnya ditolak, itu tidak melalui state Q0 ke Q1. Buktinya di sini ada pen yang warna ungu masih kosong, nggak ada pen warna ungu di sini ya. Jadi hasilnya adalah diterima. Oke, sekarang kita coba untuk input 10100. Kita mulai dari untuk input 1. Q0 input 1 tetap ke Q0 ya. Input 0 Q1. Input 1 Q1. Input 0. Input 1 ke Q0. Kemudian input 0 Q2, input 0 Q2. Ini ditolak. Contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga. Jika diketahui state awal NFA di sini adalah Q0 dan state akhirnya adalah Q1, maka buatlah gambar mesin konfigurasi NFA berdasarkan tabel transisi ini ya. Jadi Q0 ini adalah state awal dan Q1 ini adalah state akhir. Kita coba ya. Ini anggap saja bulat. Di sini ada Q0 dan di sini ada Q1. Oke.
Oke ya. Ketika kita inputkan key 0 input A, maka ke key 0 dan key 1. Berarti di sini ada input A dan ke key 1. Ini dia key 0 ke key 1. Ada A. Kemudian key 0 input B, berarti key 1. Key 0 input B, key 1. Oke, selanjutnya key 0 input B, key 1. Jadi di sini ada B. Ini koma ya. Oke, kemudian key 1 input A, hasilnya key 1. Jadi di sini ada A. Key 1 input B, key 1. Jadi hasilnya seperti yang ada di layar ini ya. Sekarang kita lihat. Nah, inilah hasil sebenarnya ya, sama ya, yang seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi gambar mesin daripada pertanyaan ini atau soal ini adalah ini, sama dengan yang sudah saya gambarkan ini. Oke. Konfigurasi transisinya sama, konfigurasi dan fungsi transisinya sama seperti yang sebelumnya. Itu untuk membuat konfigurasinya tetap sama yang seperti soal-soal sebelumnya ya. Kemudian di sini ada contoh keempat. Nah, contoh keempat di sini, jika diketahui state awalnya adalah key 0 nih ya, key 0 dan state akhirnya adalah key 1, maka buatlah gambar mesin dan konfigurasi NFA berdasarkan tabel transisi yang di sini ya. Jadi gambarnya seperti apa kira-kira? Kita buat lagi ya. Key 0 adalah state pertama atau state awal. Kemudian key 1 adalah state akhir. Oke. Ketika kita inputkan key 0 input 0, maka ke key 1 input 0 0 ya. Key 1 key 0 input 1 key 0. Ini 1. Kemudian key 1 input 0 key 0 di sini 0. Key 0 input 1 ini empty ya, jadi tidak ada. Ya udah, kosongin aja. Karena di sini inputnya adalah atau state-nya adalah state kosong, ya udah nggak ada. Di sini nggak ada state kosong ya, yang ada hanya key 0 dan key 1. Oke? Good. Hasilnya sama ya, seperti ini. Jadi untuk konfigurasi dan fungsi transisinya untuk mencari kedua hal tersebut sama juga seperti contoh-contoh sebelumnya ya. Kemudian ada persamaan dan perbedaan NFA dan DFA. Yang pertama, persamaannya apa? Kedua FSA ini mampu mengenali himpunan reguler secara presisi. Dengan demikian, kedua FSA tersebut dapat mengenali string-string yang ditunjukkan dengan ekspresi reguler secara tepat. Perbedaannya apa? Yang pertama, kalau DFA itu dapat menuntun pengenal atau recognizer ya, lebih cepat dibanding dengan NFA ya. Kemudian kalau DFA ini berukuran lebih besar dibanding dengan NFA yang equivalent dengannya. Lebih mudah diterapkan mana, DFA atau NFA? Jadi jawabannya adalah lebih mudah membangun NFA dibanding dengan DFA untuk suatu bahasa. Pengimplementasiannya di sini DFA itu lebih mudah ya, lebih mudah diimplementasikan dibanding NFA itu ya. Jadi lebih mudah mengimplementasikan DFA dibanding NFA. Oke?
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.